Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue William di channel Koko Kuliner. Dan hari ini kita punya kesibukan ya di kala COVID ini. Hari ini kita dapat donatur lagi atas nama Cialin sebesar 4.500.000 yang akan kita buatkan sebuah makanan dan kita bagikan sembako juga. Tapi total dana yang kita habiskan hari ini itu hampir sekitar 5 juta. Dengan ada beberapa dana pribadi gue yang gue keluarkan juga untuk kita bagi-bagikan nanti di jalan, teman-teman. Oke, seperti yang kalian lihat di sini tuh ada banyak banget box yang sudah kita persiapkan. Jadi target hari ini tuh ada 60 orang masyarakat yang akan kita bagikan makanan dan juga sembako, teman-teman. Untuk makanan yang kita buat hari ini simple aja karena untuk orang-orang di jalan. Jadi kita bikin nasi putih pakai ayam saus Bangkok. Terus saus Bangkoknya kita plastikin kayak gini nih. Jadi ayamnya nggak dicelup atau nggak dimasak ya. Ini saus Bangkoknya. Nah, terus yang terakhir kita kasih lalapan atau timun. Nih, ini juga udah di-prepare semuanya sama anak-anak dari pagi. Nah, sekarang aktivitas lagi berjalan dengan normal. Jadi si Inyong lagi nepungin ayam, Dayat lagi ngegoreng ayamnya. Terus juga udah ada karyawan baru pengganti Mas Ben, namanya Mas Erwin. Intinya cateringnya hari ini simple banget. Kenapa gue bikin menu-menu yang simple? Karena biar gampang dan cepat dimasak. Habis itu kita bisa bagi-bagikan langsung ke masyarakat di jalanan. Nah, di sini gue udah punya 60 paket sembako yang udah dikerjain juga sama para asisten-asisten gue. Kita lihat. Jadi di sini tuh ada minyak goreng ya. Terus ada mie instan. Kita kasih 5 bungkus tuh mie instannya ya. Habis itu ada susu ya, dan terakhir di dalam sini ada beras. Alright. Terus juga masih banyak lagi. Rencananya hari ini pingin seru-seruan sih, pingin nanti kita ngobrol-ngobrol sama ojol atau sama masyarakat-masyarakat yang kita perkirakan itu akan lebih membutuhkan. Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini gue udah beli ada sampo, ada sabun cair untuk perempuan ya. Terus ada sabun cair juga untuk laki-laki. Nah, di sini nanti kita lihat aja siapa yang bisa kita kasih, dan ini belum gue packing ya, teman-teman ya. Jadi kemarin tuh sibuk banget sama kerjaan-kerjaan itu tuh, apa namanya? Kerjaan-kerjaan si ini nih, ngebungkusin sembakonya. Nah, terus ini gua ada beras 5 kilo. Gua punya 4 pack yang akan kita bagikan juga ke masyarakat. Oke, gitu aja. Sekarang ayo kita lihat anak-anak nih yang lagi pada ngerjain tugasnya masing-masing. Lanjut ke dalam, ngerjain timun sama nasi. Jangan nasi dulu, timun sama saus Bangkoknya dulu. Oke, teman-teman, ini dia pengganti Mas Ben, namanya Mas Erwin. Bisa dada dulu di kamera, Mas Erwin. Nah, ini penggantinya Mas Ben ya. Jadi kita Enak aja, Mas Ben tidak ada gantinya, men. oh iya, karena dia band beneran, band sering. Indo. Ya, semoga Mas Ben ini bisa. Mas Ben kan masih rindu.
Oke, jadi itu tadi penggantinya Mas Ben ya, namanya Mas Erwin. Masih malu-malu, nggak kayak Dayat sama Inyong ya, udah nggak tahu malu depan kamera. Ya intinya begitulah namanya kita membangun sebuah bisnis kuliner. Pasti turnovernya cepat sekali ya. Siapa nih? Oke teman-teman semuanya, udah beres catering kita hari ini. Intinya ini, tuh, Inyong lagi ngeberesin ya. Total makanannya 60 porsi, total sembakonya 60 porsi. Total uang yang kita buang-buang hari ini ya, sebesar kurang lebih 5,5 juta. Dana subsidi dari Cialin sebesar 4.600.000 rupiah. Semoga semuanya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekarang ini bakal kita angkutin semua ke mobil. Nanti setelah itu kita bakal bagi-bagi di jalan. Oke teman-teman, semoga hari ini amal dan apa ya bahasanya ya? Apa ya? Bagi-bagi sembako kita lah bisa berjalan dengan lancar. Terus setiap kebaikan yang kita lakukan ya boleh diperhitungkan sama Yang Maha Kuasa. Pak, sehat-sehat. Kalau ada duit beli masker, Pak. Kalau ada duit beli masker ya. Cuma 5.000. Ya, Pak. Mari silakan, Pak. Ya, mari. Ya, Pak, silakan, Pak. Mari silakan. Ayo, Bang. Ya, waktu. Ayo. Mana? Jangan berkerumun ya Pak, ngantri ya. Motornya dirapiin biar nggak bikin macet. Motornya dirapiin biar nggak bikin macet. Jangan ngumpul, baris. Baris Pak, baris ya. Baris. Motornya Pak dirapiin Pak. Nanti ditegor. Silakan Pak. Ya, masing-masing satu ya. Mari Pak, silakan. Ya, tinggal 15 lagi. Ya. Habis sampai tinggal 15 lagi, udah habis. Habis tinggal 15. Iya. Makasih, Bos. Mari, Pak. Alhamdulillah, makasih. Mari, Bu. Ada lagi. Makanannya. Nih, ya. Makasih ya. Ya, Ya, minta plastiknya boleh, Om. plastiknya boleh, Pak. Pak, motornya, Pak. Itu yang di belakang udah nggak dapat. Habis. Cuman sampai Bapak yang loreng ini aja. Udah nggak ada lagi. Iya, mari. Habis kok. Habis Pak. Udah dijatahin Pak, cuman 60 orang aja. Nggak boleh nyelak Pak, yang lain ngantri Pak. Nggak kebagian kan ya? Iya, nggak kebagian, udah habis Pak. Mungkin nanti lain rezekinya Pak. Ya. Baris Pak. Maaf, minta plastiknya satu. Boleh Ibu. Ya.
Tertib. Ya, sampai Bapak ini aja ya, nggak ada lagi. Pak, maaf Pak, ngantri Pak. Semuanya ngantri Pak. Yang ngantri belakang. Tadi, Pak. 1, 2, 3, 4. Udah nggak ada lagi. Udah tinggal 4. Nggak ada lagi Bu, habis Bu. Banyak. Iya, mari Pak. Iya. Dah. Ayo, maju. Ya, tinggal sembakonya aja, makanannya nggak bisa nih. Nah. Tinggal Bapak ini aja, udah habis nggak ada lagi. Gojek. Rip, satu lagi Rip. Gojek 3 lagi. Berapa? Iya. Enggak, makanannya enggak. Ini aja. Ini aja. Udah. Terakhir. Oke teman-teman semuanya, kita udah habis bagi-bagiin makanannya. Tadi rusuh banget, gila gua sampai keringetan, parah. Tadi bagi-bagi makanan tuh di daerah Kalimalang ya. Terus sekarang gua udah nyampe nih di daerah Komplek Taman Galaksi. Gue pengen kasih tahu ke teman-teman semuanya, mau itu masyarakat, teman-teman yang bakal ngebagiin makanan ataupun teman-teman yang akan mendonaturkan dananya, atau juga teman-teman ya mendonasikan dananya, atau juga buat teman-teman yang mau jalan langsung nih kayak gue seperti ini. Jadi yang pertama buat teman-teman yang mau jalan langsung kayak gue kayak gini, hati-hati banget. Ini mungkin masyarakat udah banyak banget yang kelaparan. Gue buka pintu, mereka ngelihat banyak sembako, langsung dikejar nggak berhenti. Terus juga untuk masyarakat, tolong ya kalau ngelihat orang-orang kayak gini yang ngebagi-bagiin makanan, harap banget buat kalian tuh kalau udah nggak kebagian, udahlah gitu loh. Jangan sampai bikin masyarakat atau orang-orang yang ngebagiin makanan itu merasa ilfeel gitu. Kayak tadi kan gue nyediain 60 sembako, dan sebenarnya gue cuma ingin bagiin 50 aja, yang 10-nya gue mau nyari orang yang benar-benar kurang mampu. Tapi ya orang tuh berbondong-bondong, terus gue bilang udah Pak, habis Pak, tinggal 10 porsi terakhir. Terus mereka malah maju desek-desekan, akhirnya udahlah daripada ribut gue habisin aja udah. Tapi sisa beras gue yang 20 kilo itu sama peralatan-peralatan mandi belum gue bagiin. Tadinya gue mau ngasih makanan juga ke panti asuhan, tapi wah udah terlanjur rusuh banget, parah banget, jadi nggak bisa. Udah semua udah dibagi-bagiin. Untung juga ada salah satu driver online yang ngebantuin langsung nutupin pintu gue. Terus juga kalau ada orang bagi-bagiin sembako kayak begini, gue harap banget buat teman-teman yang masih ada kemampuan atau masih punya rezeki, harap jangan ikut-ikut ngantri, kasihan, biar semuanya tepat sasaran lah gitu ya. Kayak tadi gue ngelihat sebenarnya banyak orang-orang yang istilahnya pakai motor-motor bagus, itu ikut berhenti, ikut ngantri, nggak dikasih, udah telanjur ngantri, terus daripada rusuh ya udahlah dikasih aja. Terus juga tadi pas sembakonya udah habis, kayak ada orang tuh manggilin teman-temannya gitu ya. Jadi pas kita udah pergi, mereka datang tuh kayak satu grup gitu rame-rame, 5-6 orang. Terus kaca mobil diketokin, Pak masa habis Pak, kita belum dapat nih. Waduh itu kacau banget sih. Aduh, untuk masyarakat tolong dong jangan kayak gitu. Nanti takutnya yang mampu-mampu nggak ngebagiin makanan di jalan, kalian jadi takut. Nah, bukan. Jadi mereka tuh nanti yang mampu-mampu malah ya yang pertama jadi takut. Terus yang kedua jadi berat hati kalau kalian caranya seperti ini, teman-teman. Jadi buat masyarakat tolong dong wawasannya diperluas sedikit. Jadi kalau memang ada yang begini, ngantri dengan baik. Terus kalau misalkan dikasih ya syukur, nggak dikasih ya udah gitu loh. Bukannya nggak dikasih tapi udah habis gitu ya. Masa udah habis masih kalian. Tadi ada yang ngomel-ngomel, ada yang apa. Jadi buat nanti, kalau gue sih orangnya slow ya, cuman nantinya takutnya buat orang-orang yang istilahnya baru banget belajar beramal, itu bakal kaget dengan masyarakat yang seperti ini. Mereka udah beramal masih dimarah-marahin sama orang yang udah dikasih gitu loh. Jangan kayak gitu bro. Semua ada tata caranya bro ya. Abang-abang, selamat siang.
Boleh ngajak-ngajak ngobrol nggak nih abang ojol semuanya nih? Udah pada makan belum? Benar belum? Nah, kita ngobrol sambil makan boleh ya Pak ya? Kita kasihin makanan nih. Ayo Bang. Nih sambil ngobrol-ngobrol boleh ya sama abang ojol ya? Nih makanan. Aduh. Satu lagi. Nih abang-abang ya, kita mau nanya nih. Selama corona ini, lalu kita cabut dulu nih. Selama corona ini nih abang-abang semuanya gimana ini orderannya nih? Ada yang mau jawab nih? Mungkin abang-abang Ya terasa lah Pak, bukannya apa, terasa banget gitu loh. rasa banget ya. Terasa banget, biasanya kita bisa mencapai duit untuk ke rumah aja lumayan, sekarang sama sekali nggak bisa. Nggak bisa ya. Heeh. Kalau misalkan satu hari biasa abang bisa biasanya berapa order deh? Biasanya kita bisa sampai 20 order, 30 gitu. Sekarang mah baru satu nih dari semalam. Dari semalam baru satu abang. Ini abang siapa nih ma abang? Ya Ahmad. Abang siapa? Saya Ahmad dari Grab. Abang Ini Ahmad dari Grab. sebelum adanya corona ini orderan ada aja ya, baik dari Express ataupun, tapi semenjak adanya corona ini bukan cuma saya aja sih, bukan dari kalangan ojek online ataupun apa, semua masyarakat kayaknya emang lagi down ya. Tapi karena status saya sebagai ojek online ini berpengaruh besar banget ini di corona ini. Ya biasanya saya dapat sehari itu 10 lah, 10 order atau 12 order. Ya semenjak ada corona ini kadang-kadang nggak dapet, sehari nggak dapet. Ini terus terang saya nggak bohong-bohong nih. Akun saya baru dapat satu orderan. Mana bisa dikasih lihat bang? Saya kosong, sama sekali nggak ada. Tuh satu orderan ya, baru dilihat. Orderan. Ini dari jam 12 malam saya baru dapat satu. Lihatnya di mana satu orderan? Ini satu orderan. Oh, 16.000 harganya Express. Oh iya. Ini baru Nah, pecah. abang nih belum dapat nih. Ini belum sama sekali. Maaf Pak. Ini abang siapa nih? Ini saya Sutio. Sugio. Iya. Oh Bang Sugio nih. Bang Sugio belum dapat order sama sekali. Ini dari jam berapa keluar ya bang? Ini udah ke 5 hari saya nggak dikasih. Waduh. Gila. Bisa dilihat dari pendapatan nggak apa-apa. Boleh. Saya percaya aja. Ini di hari Sabtu tanggal 18 kosong. Nah, dikasih lihat ke kamera bang. Nah, Jumat kosong. Kamis satu orderan. Rabunya satu orderan. Selasa satu. Seninnya kosong. Wah parah banget bang. Iya. Jadi dalam seminggu ini saya dihitung cuma dapat 2 orderan aja. Tuh, jadi untuk Bang Sugio ya, untuk Bang Sugio sendiri nih untuk udah 5 hari aja nggak dapat order, memang pengaruh banget ya Pak ya, karena mungkin faktornya juga drivernya banyak ya, restoran juga pada tutup, orang juga nggak kaya nggak miskin, semuanya lagi susah banget ya. Biasanya kalau abang-abang ojek online sendiri nih, kalau misalkan orderan lagi sepi nih, apa yang dilakuin nih sama abang-abang? Salah satunya kayak Bang Sugio ini 5 hari nggak dapat order ya, biasanya tuh ngapain aja kegiatannya kalau nggak ada order? Apa ada pekerjaan lain atau nyari-nyari ya ngakalin pemasukannya gimana bang? Ya paling saya ngebantu-bantuin lah serabutan. Kadang kan ada temen gue ya kerja di bengkel, saya bantu-bantuin. Kayak lumayan lah upah. Upah 15.000, 20.000 saya terima, alhamdulillah. Sehari. Iya. Oh gitu. Terus untuk abang-abang lainnya gimana ini? Ada keluh kesah yang lain nggak? Sama ya, rata-rata semuanya sama ya. Abang udah berkeluarga belum? Saya udah. Udah berkeluarga. Udah Anak berapa bang? Anak satu. Anak satu ya. Heeh. Terus dengan keadaan orderan sekarang nih sepi apa lumayan apa gimana? Kalau untuk abang sendiri ya, bukan semuanya ya. Wah, ya lumayan sepi banget Pak. Lumayan Gitu, sepi banget. tidak mencukupin. Orang seminggu aja cuma dapat 100.000 kita. Satu hari 100.000. Satu minggu. Oh 1 minggu abang cuma dapat 100.000. Pertanyaan terakhir saya, siapa tahu nyampe ke pemerintah ya, siapa tahu nyampe ke pemerintah. Harapannya apa nih dari masing-masing abang-abang di sini untuk pemerintah ke depannya kalau keadaan ekonomi seperti ini kan katanya dari Bapak Jokowi itu keadaan seperti ini, corona insya Allah hilang itu akhir tahun atau bulan Desember. Jadi masih lama, sekarang April, masih setengah tahun lagi ya. Jadi saya mau nanyain abang-abang satu persatu, mungkin bisa dikasih
masukannya untuk pemerintah, apa sih yang abang-abang perluin, apa sih keluh kesah abang-abang semuanya. Nanti ini bakal saya masukin ke media sosial saya, mudah-mudahan nyampe ke tangan pemerintah atau pemerintah bakal dengar. Oke, berurutan ya, dari abang sini, dan sampai ke abang yang di ujung. Oke? Ya, silakan abang. Kalau saya sih untuk mengenai corona ini, ya setuju aja dengan pemerintah. Tapi tolong ini sama pemerintah supaya jangan terlalu jangan terlalu lebay lah sama penyakit ini. Karena bukannya apa ya, bingung juga kita ngelihat penyakit ini terlalu nggak bisa dihilangin gitu loh. Gitu aja sih. Untuk kedepannya sih ya, mudah-mudahan aja ini cepat berakhir. Kalau memang nggak berakhir, tolonglah untuk tidak begitu membatasi masyarakat. Yang penting intinya sih kita tetap menjaga kebersihannya. Kalau memang distance ya, nggak boleh bersentuhan dengan orang ya, kita tetap jaga jarak. Asalkan jangan terlalu dibatasi banget. Cuma kalau terlalu dibatasin ya, kalau 1 bulan atau seminggu kan masih bisa. Tapi kalau nyampe setengah tahun atau 4 bulan ke depan kan kayaknya perekonomian benar-benar ngedown. Gitu aja sih. Ya harapannya untuk pemerintah nih, tolong diperhatiin lah orang-orang yang bawah kayak kita ini ya. Semoga ke depan ada bantuan kayak sembako. Sebab kalau nyari duit seperti begini, sehari cuma dapat 1, dapat 2, kadang-kadang dari kemarin nggak dapat. Ya apa yang buat keluarga masalahnya? Ya tolong diperhatiin aja dah masalah sembakonya, perbantuan. Nah, ini dengan abang siapa nih tadi? Alan, Abang Alan udah berkeluarga? sudah. Udah. Anak berapa bang? Anak 3. Banyak banget bang, doyan apa bang? Alhamdulillah. Enak ya bang? Iya. Ya udah, oke. Jadi saya ada sedikit sembako buat abang-abang berlima ya. Nah, ini buat yang abang ini dulu, sama yang tengah, sama yang kedua. Nah, ya. Oke. 2 lagi tolong dipegang. Untuk yang sudah berkeluarga kita kasih berasnya 5 kilo. Terus tadi ada driver baru datang 2, jadi kita kasih makanan. Bisa, insya Allah. Kagak bisa pegang. Ini gue peganginnya gimana? Oh iya. Lo asal nunjuk aja, udah buka kok. Udah, ntar jatuh. Nah, lu tutup dah. Nih buat abang nih. Nah, dapat makannya aja ya bang ya. Satu lagi. Berasnya nggak? Berasnya kagak. Nah, ini berasnya buat abang-abang yang udah kita wawancara yang berkeluarga ya. Jadi dapatnya beras 5 kilo. Yang lainnya campuran, berasnya nggak banyak, ada minyaknya dikit sama Indomie. Ya, gitu aja. Terima kasih abang-abang semuanya. Nanti kita foto dulu ya bang ya. Nah, nanti kita foto rame-rame. Semoga nih aspirasinya abang-abang bisa nyampe ke telinganya pemerintah. Gitu aja bang ya. Makasih banyak ya semuanya ya. Oke. Kita udah selesai bagi-bagi. Tadi habis bagi-bagi ke tukang ojek, habis foto-foto bareng mereka. Gue juga makan dulu sama kameramen, lapar banget. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua, juga memanggil jiwa teman-teman semua yang punya kelebihan materi, boleh bagikan di daerah kalian masing-masing teman-teman. Buat yang memang ya bisa dikalahkan, bisa dibilang kaya lah atau cukup mampu untuk berbagi gitu ya, kita sama-sama bantu. Terus juga hati-hati dalam berbaginya ya, jangan sampai rusuh kayak tadi. Terus juga sekali lagi gue minta ke masyarakat, tolong banget kalau ada yang bagi-bagi makanan jangan rusuh, tertib ya. Gue tidak punya banyak uang, gue juga bukan orang kaya, tapi gue selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik jiwa dan raga gue untuk negara ini. Terima kasih juga untuk Cialin sekali lagi yang sudah menyumbangkan dananya ya, sebesar Rp4.500.000 yang tadi sudah kita jadikan makanan dan beberapa paket sembako juga. Total dana yang kita hambur-hamburkan hari ini sebesar 5,5 juta.
Itu belum terhitung bensin dan lain-lain. Jadi kalau memang mau beramal tidak boleh berhitung karena Tuhan akan kembalikan lebih. Kalau tidak dikembalikan juga tidak apa-apa. Alright everybody, thank you for watching this video. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya, like dan juga komen, share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you on the next video. Bye-bye.